Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Dwiki, Sri Sulastri, Fadila, dan Sri Upik. Di sini kami akan memaparkan materi tentang potensi model pembelajaran Ricochet untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Yang pertama adalah model pembelajaran Ricochet. Yang kedua ada sintaks model pembelajaran Ricochet. Yang ketiga ada potensi model pembelajaran Ricochet. Yang keempat dan terakhir kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Ricochet. Yang pertama itu akan dibahas oleh saya sendiri, Muhammad Dwiki, yaitu model pembelajaran Ricochet. Model pembelajaran Ricochet merupakan model yang berbasis pada pemecahan masalah. Model pembelajaran Ricochet dikembangkan dengan tujuan untuk memberdayakan keterampilan berpikir siswa di abad 21, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ricochet merupakan pengembangan dari model pembelajaran problem solving yang dikembangkan oleh beberapa tokoh seperti John Dewey, George Polya, dan Stephen Kurlik dan Jesse Rudnick. Selain itu, strategi pembelajaran berbasis pemecahan masalah lainnya adalah Differentiated Chain Inquiry dan Project Based Learning atau PJBL yang berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, teori belajar yang mendasari model pembelajaran Ricochet. Yang pertama ada teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Yang kedua ada teori perkembangan mental dan pembelajaran demokratis oleh John Mental Vygotsky. Yang ketiga ada pembelajaran demokratis oleh John dan Dewey. Dan yang terakhir discovery learning dari Jerome Bruner. Baik, selanjutnya yaitu sintaks dari model pembelajaran Ricochet. Sintaks yang pertama yaitu membaca atau reading. Membaca ini terdiri dari serangkaian proses kompleks yang melibatkan aspek fisiologis, psikologis, sosial, afektif, kognitif, dan metakognitif. Pembelajaran Ricochet ini diawali dengan pemberian tugas membaca materi sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh guru pada pertemuan sebelumnya. Tugas membaca tersebut bertujuan agar siswa dapat menguraikan kembali ide pokok, menjelaskan informasi, dan inti permasalahan pada materi yang telah dibaca. Kegiatan membaca ini melibatkan proses berpikir tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menilai, membayangkan, menalar, dan memecahkan masalah. Kegiatan membaca ini dan menulis telah secara intuitif terhubung dengan kegiatan kreatif yang menumbuhkan pemikiran kreatif karena kegiatan membaca ini membutuhkan kemampuan kritis, analitis, dan ekspresif diri serta rasa penemuan diri. Sintaks yang selanjutnya yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah atau identifying the problem. Pada tahap kedua ini, siswa ini menggunakan informasi dari materi yang telah dipelajari untuk mengidentifikasi suatu masalah dari fenomena yang telah diberikan oleh guru. Masalah yang sudah diidentifikasi ini selanjutnya diinformulasikan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian memfasilitasi siswa untuk mengajukan pertanyaan merupakan cara yang efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, baik berpikir kritis maupun berpikir kreatif peserta didik. Pembaca yang kritis memperoleh kompetensi domain kognitif mencapai tingkat analisis, evaluasi, dan mencipta. Sintaks selanjutnya yang ketiga yaitu membangun solusi atau constructing the solution. Siswa menyusun langkah-langkah rinci pemecahan masalah berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh pada tahap membaca. Construction solution ini melibatkan proses penyaringan dan penggabungan
informasi dan ide untuk membangun solusi yang efektif. Melalui proses analitik, siswa ini dapat menentukan rencana terbaik dan paling layak untuk memecahkan suatu masalah. Sintaks yang selanjutnya, yang keempat, yaitu memecahkan masalah atau solving the problem. Kegiatan ini mengimplementasikan strategi-strategi untuk menyelesaikan masalah yang telah dipilih pada tahap sebelumnya. Pemecahan masalah dalam sains dapat mendorong pemikiran kreatif siswa karena masing-masing langkah strategi pemecahan masalah sebagai proses yang mengandung komponen kreatif. Aktivitas pemecahan masalah dalam sains ini mengarah pada konstruksi pengetahuan ilmiah, membantu menemukan hubungan antar variabel, menghasilkan berbagai macam ide-ide ilmiah dan kaitannya dengan konsep dan sejumlah solusi dari masalah tertentu. Sintaks kelima yaitu meninjau dan memperluas pemecahan masalah. Pada tahap ini, siswa mengkomunikasikan hasil investigasi yang didapatkannya kepada siswa lain untuk mendapatkan masukan dan menganalisis keefektifan serta keefisienan dari solusi yang dipilihnya untuk diterapkan pada permasalahan yang sejenis. Artinya, siswa dapat bermusyawarah atau bertukar pikiran untuk mendapatkan solusi terbaik dalam memecahkan masalah yang ditelitinya. Sehingga pada tahap ini membuat siswa dapat mengembangkan dan memperluas kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS secara terus-menerus dengan diberikan tugas-tugas yang menantang guna memperluas kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah. Lalu melibatkan siswa untuk memberikan solusi dalam pemecahan masalah, menghitung kemungkinan solusi yang sesuai, serta mengambil keputusan dari banyaknya solusi. Dalam tahap ini juga, siswa mampu berpikir lancar, memunculkan ide orisinal, memberikan banyak cara untuk menyelesaikan masalah, dan selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. Siswa juga dapat membangun konsep pengetahuan baru melalui keterkaitan konteks pembelajaran dengan pengetahuan lain yang ada di sekitarnya. Jadi bisa dengan belajar melalui lingkungan yang ada di sekitarnya. Potensi pembelajaran Rickoshri. Pada sistem sosial dan prinsip reaksi dalam model pembelajaran Rickoshri selalu berpusat pada siswa. Berpikir kreatif siswa dapat dirangsang melalui beberapa hal selama proses pembelajaran, misalnya melalui manipulasi gambar, informasi, instrumen, bahan, dan masalah, sehingga mampu membuat siswa berpikir lebih realistis. Lalu pembelajaran dengan fokus utama permasalahan nyata dalam kehidupan siswa, di mana siswa sebagai penyelesai masalah dan guru sebagai fasilitator. Maka pembelajaran akan mengarah pada pencapaian keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu berpikir kreatif. Pengembangan model pembelajaran ditekankan harus pada pencapaian indikator relevansi, validitas isi, dan juga konsistensi, validitas konstruk, dan belum ditekankan pada indikator kepraktisan serta keefektifan. Lalu model pembelajaran Rickoshri ini dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, dan juga LKS. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan metode Rickoshri. Yang pertama yaitu ada kelebihan metode pembelajaran Rickoshri. Kelebihan metode pembelajaran Rickoshri ini ada 3. Yang pertama yaitu tahapan pembelajaran Rickoshri ini dirancang untuk melibatkan siswa agar terlibat aktif dalam mengidentifikasi masalah, memecahkan masalah, dan menemukan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Yang kedua yaitu siswa akan mampu untuk memperluas wawasan dan pengetahuan yang baru. Yang ketiga yaitu membantu siswa dalam memahami konsep yang akan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar kognitif pada semua jenis siswa, yaitu siswa dengan kemampuan pemahaman tinggi, sedang, dan rendah. Lalu ada kekurangan dari metode pembelajaran Rickoshri. Kekurangan dari metode pembelajaran Rickoshri ini ada 3. Yang pertama yaitu literatur dan pengembangan model pembelajaran Rickoshri ini yang masih terbatas. Kedua yaitu belum banyak penelitian terkait model pembelajaran ini sehingga sedikit menyulitkan ketika kita akan mencoba menerapkan model pembelajaran Rickoshri ini. Yang ketiga yaitu belum banyak referensi yang dapat kita jadikan sebagai dasar serta minimnya pengembangan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Rickoshri ini. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.